Bagaimana kabar Teh Kanda? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Saya kira enggak datang Ki. Insyaallah kalau hal yang baik. Alhamdulillah. Kita buka dulu acaranya kan tadi. Boleh. Ya. Panas-panas begini, kenapa tiba-tiba jadi sejuk ini kan tadi? Kurang. Enggak tahu kalau kita ya. Saya tadi merasa panas, tiba-tiba jadi sejuk. Panas tidak ada artinya gitu loh, dibandingkan niat baik tak. Kalau mau kasih hal baik. Kalau mungkin karena itu ya. Iya betul. Baik, betul. saya mulai dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kencana yang mudah-mudahan sehat dimanapun berada. Kita sedang live Sipakana, siaran inovatif program Bangga Kencana melalui akun resmi Facebook Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantaeng. Namun ada yang berbeda seperti yang live sebelum ini. Mungkin setengah jam yang lalu, kalau nggak salah ya. Iya. 10 menit yang lalu berakhir, 1 jam yang lalu live awal di Maros kita sekarang teman-teman. Sahabat Kencana, kami sekarang ada di Maros. Sipakana diapresiasi dan diberi ruang untuk bersama-sama membersamai di stand pameran DPD IPKB Provinsi Sulawesi Selatan pada agenda Hari Keluarga Nasional ke-31 di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang ditempatkan di Kabupaten Maros, tepatnya di lapangan Palantikang. Iya, jadi teman-teman penonton yang kemungkinan yang sempat lewat ini di berandanya live ini, apalagi orang Maros, apalagi mungkin ada di sekitar lapangan Palantikang, silakan komen-komen juga, say hello supaya kita bisa bertemu sebentar, saling bertukar cenderamata mungkin seperti yang sudah ada di depan saya ini. Ya, ini salah satu produk dari IPKB Store Sulsel ya. Ini jamu kunyit, jadi kita promosi dulu nih kan. Betul. Jamu kunyit asam jeng seri. Iya, ini produk IPKB Store di IPKB Store ya. Kalau tidak salah ini penyuluh KB yang buat kan ya. Iya. Sebentar kita coba bersama. Sebelum kita coba bersama produknya, hari ini jam ini, momen ini fokus bincang-bincang saya dengan narasumber yang sudah hadir menemani adalah tentang bagaimana peningkatan dan pengembangan kapasitas kader IMP. Apalagi sekarang ada perubahan ini dari PPKBD, PPKBD menjadi IMP kader Desa. IMP Bangga Kencana ya itu. Ya, sebentar kita akan bahas. Kita kenalan dulu sahabat Kencana dengan narasumber yang sudah menemani saya, Pak Tovan. Saya panggilnya Kanda. Saya akan panggil Kanda. Bisa say hello, kenalan-kenalan, sebutkan nama, kemudian say hello ke sahabat Kencana atau kader-kader tahu mungkin juga. Sama-sama silakan Kanda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah saya bersama Dinda Anca ingin berbagi sharing gimana konsep IMP yang idealnya di lapangan gitu loh. Mungkin supaya bisa kita lebih larut, saya siap menerima apa saja yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Dinda Anca. Babe. Siap. Yeah. Tapi saya hello dulu kan, disapa-sapa dulu. Kadang boleh. Perlu sebutkan namanya. Jangan bilang ke lupa namanya kadang Boleh. Salam buat jadi di gua itu saya selalu bikin yang namanya IMP level kecamatan yang sampai hari ini belum ada, baru adanya di gua. Untuk Ibu Kanang yang alhamdulillah hari ini sudah jadi P3K. Alhamdulillah. Itu dari PPKBD atau? Iya, dari PPKBD. Kemudian ada namanya Haji Jine, itu dari Wontomarano. Alhamdulillah hari ini juga sudah jadi P3K. Dan yang penggantinya sekarang itu ada namanya Ibu Fatmawati. Insya Allah bisa mengikuti jejak sukses. Wah, itu menarik. Dan khusus untuk semua teman-teman penyuluh. Ayo bekerja sama dengan IMP tak. Nah itu saya bilang, penyuluh tanpa IMP ibarat menu tanpa bumbu. Nah itu. Jadi ya tetap semangat semua IMP, tunjukkan, buktikan, kasih lihat. Kalau tidak sembarang orang bisa berlabel IMP. Itu semangatnya saya. Keren sekali ya. Tadi Kanang tadi sampai Kanang luar biasa. Haji Jine gitu. Keren sekali. Baik sahabat Kencana, itu tadi gambaran-gambaran tentang perkenalan Pak Tovan Pratama. Beliau adalah penyuluh KB di Kabupaten Goa. Kemudian kalau di kepengurusan
DPD beliau adalah salah satu penasihat yang selalu memberi masukan-masukan yang membangun tentu saja untuk IPKB Sulawesi Selatan dan teman-teman penyuluh pada umumnya di Sulawesi Selatan. Baik, Kanda Tovan. Siap. Yang pertama, sebelum ke itu tadi, saya penasaran tadi semuanya itu, tapi terakhir, kenapa ada banyak IMP tak yang ke P3K itu tahan dulu itu, Kanda. Oh iya. Sebentar. Betul. Kita biarkan dulu penasaran dulu sahabat Kencana. Karena saya kayaknya di kabupaten lain itu kurang itu begitu, kan. Yang jadi P3K itu mungkin dia penyuluh kontrak atau tidak pernah mengabdi ini itu. Nah, tapi yang pertama yang saya mau tanyakan, Pak Tovan, Kanda Tovan ini identik dengan pembinaan IMP, peningkatan kapasitas IMP, kemudian kita kasih brand, apakah namanya? Iya. Itu keren. Smart. IMP Smart. Itu bisa diceritakan dulu sedikit. Oke. Jadi hal itu berawal dari kegelisahan saya menggunakan istilah PPKBD dan sub PPKBD. Ada di situ bahasa-bahasanya pembantu. Penyuluh keluarga berencana, saya nggak suka itu bahasa pembantu. Kemudian memang ada pengistilahan untuk sebuah organisasi, dia adalah institusi masyarakat pedesaan. Jadi kita lebih dari dulu memang menyebut mereka IMP. Alhamdulillah, Mbak Gayung bersambut keputusan pusat hari ini dengan memakai captionnya itu sebagai IMP Desa Kelurahan dan RW. Saya kira itu jauh lebih adem. Cuma kembali saya bilang, secara pribadi saya nggak suka hanya labeling, label saja. Saya nggak suka. Label harus ada branding. Brandingnya ini, you bisa apa? Apa sih kompetensi? Apa sih kapabilitas? Apa sih nilai lebih pada saat orang-orang di sekeliling kita yang berlabel IMP itu gitu loh. Harus ada kompetensinya yang membedakan dia dengan orang kebanyakan gitu loh. Bahasa ini akan sinkron. Kenapa saya konsen mengajak IMP untuk tembus dan ikut partisipasi aktif entah dalam CPNS atau P3K, itu sebenarnya tujuannya. Itu kembali lagi, tapi tahan dulu itu pertanyaan Pak Mungkas. Betul. Karena sekali itu penasaran saya dengan itu. Tapi tahan dulu, Kanda. Siap. Kemudian secara umum gambaran saya begini, Kanda, kalau terkait dengan itu tadi melabeli atau meningkatkan skillnya IMP tak, berikan dia pemahaman khusus untuk mereka meningkat skillnya. Namun kita lihat bersama ini, karena saya tidak tahu di Goa saya tahu di Goa. Apakah memang kapasitas teman-teman di Goa yang direkrut jadi kader, yang kemudian disahkan jadi kader, apakah memang secara umum kapasitasnya sudah mumpuni atau di beberapa kabupaten, salah satunya di kabupaten saya sendiri di Bantaeng, ada beberapa rekrutmen kader yang sebenarnya bukan tidak mampu, tapi mungkin terlalu sibuk. Akhirnya kegiatan-kegiatannya tupoksinya pada kader ini tidak maksimal. Itu. Kalau di gua kita rasakan itu atau bagaimana? Semua tempat wajar kalau ada gituan, Pak Anca. Dinda Anca, wajar kalau ada yang gituan. Asumsinya sederhana. ASN saja yang notabene semua telah ditanggung sama negara, masih ada kok oknum-oknum yang demikian. Makanya kenapa saya menaruh perhatian besar dengan IMP, lebih kepada ayo sama-sama kelola semangatnya, kelola niat baiknya. Jadi ada bahasa motivasi saya, jika saya bukan berasal dari daerah ini, tapi saya rindu memperbaiki wilayah ini, masa ibu-ibu yang notabene lahir dan besar di wilayah ini nggak tertarik gitu loh memperbaiki wilayah tak, kampung tak. Jadi saya lebih kepada pakai itu. Kemudian kedua, dari batin juga saya itu sedih melihat ada IMP, ada kader-kadernya saya itu dipandang sebelah mata. Maksudnya pandang sebelah mata? Oleh mitra, dia seolah nggak direkeng gitu loh. You kan kader, you kan ini. Lewat itu saya cuma mau bilang, kita akan diperhitungkan kalau kita punya skill,
kita punya kompetensi. Maka saya bilang, jika mau ikut dengan konsepku, tidak satupun IMP tidak tahu membuat yang namanya office dari segi-segi laporan. Kemudian kedua, tidak satupun IMP enggak getol atau rajin gitu loh, baca-baca hal-hal yang berhubungan, berhubungan dengan tupoksita, Jangan tabukan itu supaya di luar sana kita nampak beda dengan orang yang belum di label IMP. Sekali. Ada yang membedakan kita. Itu saya pernah rasakan. Itu saya pernah temukan juga karena ada pernah pertemuan di Balai Penyuluhan. Itu pesertanya teman-teman kader. Ada yang bertanya, bagaimana ini Pak Bu? Ada yang bertanya begini, kami tidak tahu. Kami takut-takut juga kasih tahu. Ya nanti salah begini, dibilangin nanti sotak bagaimana. Begini. Kemudian saya tambahkan jawabannya koordinator dan teman-teman yang lain narasumber waktu itu, saya tambahkan, saya bilang begini. Nah, di situ kita lihat tugas tak, tupoksita, kehadiran tak. Kalau kita hadir sebagai IMP, harus dijawab. Caranya bagaimana? Membaca ke sebelumnya, cari ke hal-hal yang kemungkinan akan umpamanya berkunjung ke posyandu, ke ibu hamil, cari memang baca-baca memang berliterasi memang tentang itu hal-hal itu supaya sebentar ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita jawab. Karena harus dijawab, kita tugas. Betul. Itu ya, memang itu harus dibekali memang kader kan? Harus, dibekali. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri karena maksud saya masih ada saja juga ya. Ada. Dan kalau trik tak dulu kan? Kalau triknya sederhana. Saya motivasi dulu penyuluhnya. Bahwa kebaikan seorang penyuluh tidak bisa dipungkiri bahwa kadernya berkontribusi. Semisal seorang penyuluh megang satu wilayah, hampir tidak mungkin menjamah semua wilayah kerjanya. Untung baik yang satu desa kelurahan, belum lagi yang ada teman 2 atau 3 kelurahan. Satu-satunya sumber daya manusia yang sudah layak hari ini kita berdayakan bersama, kita cerdaskan sumber daya itu yang namanya IMP. Itu yang masih kurang tersentuh. Alhamdulillah hari ini pusat sudah mulai melirik ke sana, melirik secara konsisten gitu loh. Karena saya bahasakan, jika seorang penyuluh mau cantik atau ideal dari segi tupoksi, wajib punya rangkulan gitu loh. Rangkulannya bukan penyuluh, kader. Jadi kadernya. Kemudian supaya kader itu bisa berangkulan dengan penyuluhnya, cerdaskan kadernya. Cerdaskan kadernya supaya kader bisa menjadi teman sharingnya penyuluh. Itu yang saya bangun. Jadi saya bangun self confidence IMP dengan memberikan bahan-bahan. Pelajar ki ini, ingat ki yang ini, ingat yang ini. Satu saat saya dan dia sudah bisa duduk bicara, bisa sharing. Itulah konsep sebenarnya dari marwah sebenarnya dari IMP Smart. Itu. Masya Allah itu teman-teman sahabat kencana itu keren sekali ya. Untuk saya sih ini menginspirasi sekali. Saya juga semuanya sudah mengaplikasikan tapi masih tipis-tipis. Sepulang dari sini setelah kita harus gas dan up lagi supaya lebih keren lagi ya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena kita cicipi dulu yang ada di depan tak. Ini tadi seperti saya bilang ini buatannya penyuluh KB Sulsel. Ada namanya sini. Jeng Sri, jamu, entah yang mana orangnya ini kan? Kayaknya ini penyuluh, entah penyuluh mana ini ya, kenalnya. Ada di sini. Ada. Iya. Ini Jeng Sri, jamu kunyit asam, tapi kita coba dulu. Boleh. Kita coba dulu bagaimana rasanya. Dikocok dulu karena. Dikocok ya. Supaya bercampur. Ya, oke, bismillah. Rasa kunyit. Asam dan ada gula aren kalau tidak salah. Kayaknya ini untuk kesehatan ini kan dah. Tapi menyegarkan juga di siang ini. Ini kita bisa jadi bintang iklan ini kan. Betul. Sekalian endorse kan. Endorse. Dan satu lagi saya dulu. Dan satu lagi kita
berterima kasih juga sama yang di kepala Kanda Tovan. Oh, dari betul. mana? Izin ya saya buka. Ya. Ini dari teman Iya. penyuluh. Gimana kalau konsep budayanya kita itu didekatkan lah dengan program kita. Ini logo kita kayaknya. Ini luar biasa. Logo, iya logo BKKBN. Pertama saya lihat, senangnya minta ampun. Iya. Ini luar biasa idenya. Iya. Bukan sebuah hal yang tabu gitu loh, mendekatkan konsep budaya dengan program kita hari ini. Nah, itu keren. Iya, makanya tanpa banyak basa-basi saya bilang, saya ambil satu. Saya ambil satu gitu loh. Diskon 50%. Itu katanya saya bisa dapat dengan konsep endorse gitu. Oh begitu. Bilang alhamdulillah, makanya saya bilang gratis begitu. Masya Allah. Terima kasih untuk teman. Ini dari Bone ya kalau nggak salah? Iya, ini dari Bone teman. Saya anggap ini Pak Kastang, diantar langsung oleh Pak Kastang. Iya. Yang punya hashtag di mana-mana bicara KB. Bicara KB, betul. Itu keren. Teman-teman yang menginspirasi di sosial media yang banyak sekali kan dari. Betul. Banyak sekali. Saya terakhir untuk IMP Pak ini kan dah. Iya. Itu tadi saya tidak tahu di kabupaten lain ya. Iya. Di kabupatenku tidak ada IMP yang jadi P3K. Oh. Itu kenapa di gua? Bagaimana ceritanya itu? Oh jadi gini, memang kita sudah punya komitmen dengan Pak Kadis bahwa kita harus memberikan kesan bahwa IMP itu memang punya peluang gitu loh. Nah itu karena sambil menepis bahasa bahwa susah sekali kita menjaring masyarakat untuk ikut bergabung menjadi IMP. Jadi kami sepakat dengan Pak Kadis yang kebetulan memiliki misi bagaimana kita menghidupkan SDM yang ada sekeliling kita. Jadi hampir banyak benarnya salah satu kabupaten kota yang seleksinya itu pergi ke IMP-nya dia seleksi. Iya, untuk calon-calon ininya gitu loh. Jadi bersambut bahwa siapa yang hari ini masih berstatus IMP dan memiliki visi yang lebih jauh, semisal mau bergabung lebih aktif dengan kita-kita ini, ayo belajar gitu loh. Jalan salah satunya menyelesaikan. Tentu saja dia melewati tahapan-tahapan di. Oh iya, jadi kami sepakat dengan dinas. Buatkan filternya ini Pak Tovan kan. Alhamdulillah kita bikin ada memang kompetensi yang kita sepakati gitu loh kan. Ya. Standar kompetensi ada keren. Karena asumsinya gini, menyelesaikan hari ini bejibun masalah itu memang punya pendekatan tertentu gitu loh ya. Iya. Nah itu pendekatan itu yang semestinya kita mesti banyak explore gitu lah. Maksudnya kita punya banyak stok, maksudku kan dah. Banyak stok pendekatan, jadi enggak bisa ini pendekatan. Enggak, ini. betul. Enggak bisa ini pendekatan ini lagi. Harus. Makanya saya bilang di IMP, tolong jangan ikuti bahasa orang kebanyakan. Hari ini perbaiki mindset tak, perbaiki konsep tak. Punya hambatan di lapangan, jangan cerita hambatannya, tapi ayo kita bahas apa solusinya ini. Ya, jadi alhamdulillah kita sedikit demi sedikit bukan memperbesar masalahnya, tapi memperbanyak apa yang bisa kita berikan sebagai solusi kita. Baik Anda. Siap. Sebelum ke pertanyaan pamungkas, karena ini live kita terbatas hari ini. Kita banyak agenda lain. Sebenarnya kalau saya sahabat kencana, saya ngobrol sama Pak Tovan Kanda Tovan ini biasanya sampai tengah malam. Sampai tengah malam itu tidak terasa ya. Ada saja bahan yang kita perbincangkan atau pertengkarkan kalau perlu. Betul, iya. Pertengkarkan. Betul. Iya itu ya. Iya. Saya ingin baca beberapa komen. Ada teman-teman yang mengirim salam kemudian bilang keren. Terima kasih kemudian. Mantan sekdis kami juga bilang si Pakana makin mantap, narasumbernya juga keren ya. Salam untuk kita, terima kasih. Selamat Pak Muhammad Aji, Pak Haji Muhammad Nasir.
dan teman-teman lain yang sempat bergabung, tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih. Kita akan dengarkan dulu, kita akan minta kira-kira apa tanggapan Takanda tentang Harganas tahun ini. Harganas tahun ini dan konsep-konsep keseluruhannya karena secara umum. Baik. Saya tadi punya bahasa yang saya kirim ke beberapa grup. Siapapun yang ngajak saya, siapapun yang samperin saya bahasakan begini. Lanjut Ki, sukseskan sesukses-suksesnya. Itu bahasanya saya. Artinya, buang semua hal yang masih mengganjal karena sesuatu tanggalkan semua ego-ego sedikit hanya karena apa? Ayo kita sama-sama atas nama Sulsel kita sukseskan ini Harganas. Kemudian masukan saya, insya Allah untuk Harganas berikutnya, saya sangat rindu Dinda, kemaslah itu Harganas menjadi pure konsep keluarga. Oh iya, oke. Saya rindu, walaupun dibahasakan kita punya konsep jalan santai dan segala macam, tapi saya punya angan-angan ada momentum, di mana konsepnya memang pure keluarga. Gitu loh. Sampai nggak apa-apa ya, saya tambah dikit. Silakan. Di beberapa momentum saya selalu bahasakan, jika sekiranya Harganas mampu dijadikan kalender libur nasional, pemerintah. Itu keren itu. Ayo berangkulan. Ini hari keluarga ini loh. No aktivitas kecuali bersama keluarga. Bukankah? Bukankah kita membangun keluarga? Ayo lihat juga. Keluarga dulu dong. Terakhir. Jangan pernah bicara hal-hal besar. Jangan pernah membayangkan hal besar kalau kita tidak bisa kasih besar keluarga. Itu nonsen, nggak ada. Nah ini makna hari keluarga yang sebenarnya ini. Jangan bicara hal-hal yang besar kalau kita tidak bisa perbesar keluarga buat dia menjadi kokoh. Saya percaya sekali, walaupun di belahan bumi lain ada yang bahasakan masih primordial itu konsepku, tapi saya yakin dan percaya gitu loh. Semua hal yang besar dimulai dari keluarga. Masya Allah. Itu keren sekali teman-teman. Saya jadi ingat rumah ini Kang. Aduh. Iya, ini sudah hari kedua kita tinggalkan rumah dan anak-anak gitu. Kata-kata Pak Tovan ini, wah, itu kita tersentil sedikit, banyak sebenarnya, banyak sebenarnya. Saya kita bawa keluarga saja sekalian. Itu sahabat Kencana, di kurang lebih 30 menit obrolan saya yang sangat singkat dengan Pak Tovan pertama, penyuluh KB dari Kabupaten Goa, yang hadir dengan semangat menginspirasinya, semangat meningkatkan kapasitas kadernya dengan konsep dan brand IMP Smart. IMP yang pintar, yang bisa ditemani berdiskusi dengan yang penyuluhnya, bisa berdiskusi dengan IMP-nya. Kemudian alhamdulillah ternyata UPD-nya ada memberi ruang lagi untuk IMP-nya mendaftar P3K. Yang dimana banyak sekali yang idam-idamkan itu. Dibuka seluas-luasnya untuk IMP. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan itu menginspirasi untuk kita, penyuluh-penyuluh yang tentu saja setiap hari bersinggungan dengan, bertemu dengan kader-kadernya, dan mungkin hari ini apalagi yang teman-teman yang sudah aktif di sini kan kayaknya rindu-rindu kadernya ini tahu ditemui. Begitu. Dan teman-teman para pejabat unsur OPD juga mudah-mudahan itu siapa tahu bisa menjadi inspirasi juga untuk OPD ya, bisa mengakomodir juga selanjutnya. Baik, Pak Tovan. Pak Tovan, terima kasih banyak waktu Mohon maaf ini karena mepet sekali waktu yang bisa kita bincang-bincang, tapi insya Allah kita bincang-bincang di luar live ini. Melanjutkan dan meneruskan ide-ide yang kita sampaikan tadi, biar lebih tajam lagi. Beratku ini mau tutup karena berat sekali Kak. Iya, berat sekali Kak. Tapi itu dia konsep keluarga tadi, saya tidak perlu ulang teman-teman. Konsep hari keluarga yang seutuhnya yang disampaikan Pak Tovan, saya mengaminkan, dan kita akhiri live sesi kedua di stand pameran
DPD PKB Provinsi Sulawesi Selatan pada momen Hari Keluarga Nasional ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, saya Sapriyadi Ranca undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kanda. Salam sama kader-kader IMP tak semua. Makasih.